Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati dan pikiran kita di siang yang berbahagia ini, kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman di tengah banyaknya manusia yang masih di atas kekafiran, yang memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kesehatan di tengah banyaknya orang-orang yang berada di atas kesakitan. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kecukupan, rezeki yang luas yang tidak sedikit dari kalangan manusia yang masih memperjuangkan dari apa yang kita dapatkan. Maka tidak ada yang paling indah yang kita ucapkan di siang kali ini, seberapa besar beban dunia yang kita tanggung, kecuali kalimat syukur kepada Allah. Karena beban kita masih lebih sedikit dari beban-beban orang yang di sekitar kita. Terlebih khusus alhamdulillah kita berada dalam acara penuh kegembiraan, acara akikah. Tentunya acara akikah ini adalah dari sunnah yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia di antara bentuk kesyukuran seorang hamba, karena seorang hamba diberikan anak. Yang berapa banyak manusia yang telah menikah, pasangan suami istri bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun telah menikah, tetapi Allah tidak karuniakan anak baginya. Akan tetapi kita alhamdulillah atas izin dan karunia dari Allah, kita diberikan apa yang tidak diberikan oleh orang lain. Tentunya ini adalah investasi akhirat ketika kita jadikan anak tersebut menjadi jembatan untuk mendapatkan keridhaan Allah, menjadi penghalang ketika kita berada di padang mahsyar, menjadi bekal ketika kita berada di alam kubur kita. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah waladun salih yad'u lah, yaitu anak soleh yang mendoakannya. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat dan sikap anak yang bermanfaat ketika kita telah meninggal adalah anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan alhamdulillah yang kita ketahui dari saudara kita yang membuat acara, saudara Kurniawan Hakim, ini sudah anak yang keempat. Dan alhamdulillah anak-anaknya dididik di tempat tahfiz Quran, disekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Tentunya itu adalah alamat-alamat kebaikan bagi orang tuanya. Itu akan menjadi bekal-bekal akhiratnya, menjadi kebahagiaan dunianya sebelum di akhirat, sebagai penyejuk mata pandangannya. Karena anak kita ketahui bersama, dari dia ketika ingin dipilihkan ibu baginya, ketika ingin diakikahkan, ketika dibesarkan, ketika telah menjadi dewasa dan seterusnya,
itu memiliki rintangan-rintangan dalam memperjuangkannya. Akan tetapi perjuangan itulah yang bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika kita lakukan segalanya karena Allah, untuk Allah, untuk meraih keridhaan Allah. Tentunya anak-anak ini itu akan menjadi fitnah bagi orang tuanya. Maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang orang tua agar hendaknya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah, janganlah kalian dilalaikan dari anak-anak kalian, istri-istri kalian, harta-harta kalian dari mengingat Allah. Akan tetapi alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah anak yang soleh, bahkan menjadi sebab kita mengingat Allah dengan melakukan acara syukuran, acara akikah oleh ananda kita Khairul Rasafah Kurniawan. Tentunya nama ini diantara hak seorang orang tua kepada anaknya, memberikan nama yang terbaik kepada anaknya. Dan kita sebelum mentafsirkan dari makna nama yang diberikan oleh seorang anak, sekali lagi kami mengajak kepada seluruhnya agar kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita, yang telah mengkaruniakan kita berbagai nikmatnya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, kita tak lupa mengucapkan kalimat syukur kepada pemilik acara, Saudara Kurniawan Hakim, yang telah mempercayakan kami di kali yang kedua dari anaknya yang ketiga dan yang keempat ini, yang insyaallah ta'ala semoga bisa menjadi bekal-bekal terbaik kita. Kemudian yang ketiga, untuk kita ingatkan bahwasanya di antara hak seorang anak adalah dia mengakikatkannya. Dia memberikan nama yang terbaik untuk anaknya, dan dia bersedekah dari cukuran yang anaknya dicukurkan padanya. Sebagaimana dalam hadis Samurah bin Jundub dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala kullu gulamin rahinun bi aqiqatihi tudhabu anhu yawma sabi'i wa yuhlaku ra'sa wa yusamma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, maka hendaknya seorang orang tua atau yang berperang dia menyembelihkan padanya pada hari yang ketujuhnya, dan dia mencukur pada apa yang ada di kepalanya berupa rambutnya. Jadi ini diantara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengakikahkan anak tersebut. Yang kedua, mencukur rambut anak tersebut. Kemudian rambut itu ditimbang, kemudian ditukarkan dengan perak. Dari nilai peraknya itu diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah bagi mereka. Dan yang ketiga, wa yusamma, dan dia memberikan nama yang baik, nama yang dengan nama itu ada harapan, karena panggilan seseorang pada namanya adalah harapan orang tuanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya nama yang diberikan nama anak ini adalah Khairan Rasafran. Khairan Rasafah. Khairan Rasafah ini, khairan artinya kebaikan yang banyak, Rasafah artinya keteguhan. Artinya yang diharapkan oleh orang tua adalah kebaikan di atas keteguhan. Kurniawan ini dari nama bapak dari anak tersebut. Sehingga kita memohon kepada Allah, semoga dari nama ini bisa menjadi sebab doa bagi pemanggil dan yang dipanggil, dan harapan yang bisa tercapai bagi orang tua. Kita mendoakan kepada anak tersebut, semoga Allah memberikan kebaikan, keteguhan pada iman, keteguhan pada akhlak yang tinggi, keteguhan dalam berpikir, keteguhan dalam berla ilaha illallah,
ketika ajal ingin menjemputnya, keteguhan dalam bersilaturahim, keteguhan dalam berta'awun, dalam tolong menolong dalam kebaikan, dan keteguhan dalam menolong agama Allah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kemudian kita juga ingatkan bahwasanya di antara hikmah adanya acara seperti ini, di antara sunnahnya adalah kita melihat anak tersebut, supaya kita para orang-orang yang diundang itu mengingat kembali bahwa kita dahulunya kecil, tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, supaya kita tahu berterima kasih dengan orang tua kita yang telah memperjuangkan kita, yang telah berlelah-lelah untuk kita, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya, waktu dan pikirannya untuk kita. Adakah di antara orang tua di antara kita yang mengingat kembali masa-masa kecilnya, bagaimana orang tuanya menghabiskan hartanya untuk dirinya, akan tetapi ketika dia telah sukses, ketika dia telah mampu dengan mandiri, dia begitu saja melupakan orang tuanya. Bahkan tidak sedikit di antara orang bukan hanya melupakan, bahkan menyakiti orang tuanya, seakan-akan orang tuanya tidak memiliki kebaikan untuk dirinya. Padahal kalau kita melihat acara ini, itu ada hikmah agar kita melihat bahwa dahulunya kita tidak ada apa-apanya. Ada orang-orang yang baik, dan yang paling baik di antara orang-orang itu adalah orang tua kita sendiri. Ini yang perlu untuk kita ingatkan. Sekali lagi, dari inti pembahasan tausiah di acara akikah ini, kembali kita ingatkan yang pertama, hendaknya kita meningkatkan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, terlebih khusus anak. Karena tidak sedikit di antara orang-orang yang berkeluarga mengharapkan anak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi tak kunjung datang mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka dari itu bersyukurlah, karena Allah memberikan apa yang tidak diberikan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, untuk kita ingatkan bahwa anak yang sesungguhnya adalah yang menjadi jembatan untuk akhirat kita. Itulah anak yang sebenarnya yang bisa mendoakan kita ketika kita meninggal dunia, yang menjadi investasi akhirat kita, yang menjadi penyejuk mata kita. Mereka lah anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Kemudian yang ketiga, untuk kita ingatkan bahwasanya di antara hak orang tua adalah dia mengakikahkannya, mencukur rambut anaknya, kemudian menimbangnya, ditukarkan dengan perak, kemudian dia bersedekah padanya dan memberikan nama yang terbaik. Dan alhamdulillah ini semuanya telah kita lakukan. Dan kemudian yang keempat, sekali lagi bagi para undangan ini, yang tadi 3 nasihat itu untuk orang tua, dan nasihat yang terakhir untuk para undangan, agar hendaknya kita mengingat seberapa buruk orang tua kita, seberapa kejam orang tua kita. Ketahuilah, kebaikannya ketika di masa kecil itu tidak mampu kita bayarkan, walaupun kita memberikan seluruh harta yang kita miliki, seluruh jabatan yang kita pegang, dan seluruh apa yang kita genggam. Kemudian yang terakhir juga kami mengucapkan tahniah. Ini di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendoakan kepada orang yang melakukan syukuran, melakukan akikah, yaitu dengan cara kita mendoakannya. Semoga dengan anak tersebut bisa menjadi anak berbakti di kemudian hari bagi orang tuanya, dan kita mendoakan kepada anaknya terlebih khusus semoga bisa menjadi pemimpin-pemimpin di kalangan kaum muslimin di kemudian hari, dan kita mendoakannya semoga menjadi hafiz Quran yang bisa menjadi sebab yang memberikan mahkota kepada orang tuanya di hari kiamat kelak. Dan semoga anak tersebut bisa menjadi harapan sebagaimana diharapkan menjadi orang tuanya, menjadi kebanggaan di dalam keluarga, menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah kalangan kaum muslimin.
innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ini mungkin nasihat singkat dari kami, 5 nasihat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.